Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami selamat digunakan salam sujud karena manfaat hadir kali ini baca dalam kasaruga basengat kajubata arus. Yang terhormat pengawas pembina SMA Negeri Nampang Raya Bapak Dr. Budi Hasan MPD, yang terhormat Kepala SMA Negeri Nampang Raya Bapak Hasan SPD MPD, para wakil kepala sekolah, Bapak guru, para pengajar praktik, Ibu Eka dan Ibu Masdiana yang lulus dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian hadir juga Ketua Komite Bapak Wawan Istirahat SPD. Kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri Nampang Raya. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam kegiatan rapat yang mana agenda pada hari ini yang pertama adalah pembinaan dari pengawas pembina SMA Negeri Nampang Raya, yang dilanjutkan nanti dengan pemetaan modal aset atau kekuatan dari SMA Negeri Nampang Raya. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kami berdoa selesai. Baik, mohon maaf. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan Kepala SMA Negeri Nampang Raya Bapak Adriansa SPD MPD. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Mori. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu. Bersama dengan Latai, bersama sujud kerana Melintang, adik Katolik, Pasokan ke surga, pasangan kejubatan. Harus. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Nampang Raya, Dr. Budi Hasan MPD. Selamat datang di SMA Nampang Raya. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Komite SMA Negeri Nampang Raya Bapak Wawanto SPD. Makasih Pak Wanto sudah hadir di pertemuan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Pipi Guru Penggerak SMA Nampang Raya Ibu Ika dan Bu Diana. Selamat datang, ya, bisa bersama dengan kami. Yang saya hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah,
baik lokasi kurikulum, kesiswaan, humas dan sapras, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf yang saya hormati. Izinkan pada seperti ini kita menjadikan puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam pada ini. Tidak lupa juga saya sampaikan anak saya 3 ini untuk mendokumentasi acara ini dan ada dengan guru penggerak. Pada ini kami atas nama Bina Sekolah menyampaikan beberapa hal, terutama laporan kepada Bapak Pengawas bahwa SMA Negeri Palangkaraya berjalan lancar, tertib dan aman, dan tidak ada hal-hal yang muncul di sekolah kami baik intern maupun dari luar. Akhirnya bahwa kami sangat bersyukur bahwa SMA Negeri Palangkaraya bergerak dan kondusif sesuai dengan harapan kita, dan kegiatan utama pembelajaran dan kurikulum merdeka, dan mereka sangat membutuhkan pengalaman-pengalaman nyata untuk mereka bisa melaksanakan tugas mereka sebagai sekolah penggerak. Dan kami di sana sudah luar biasa bisa dengan baik, dan kami sekaligus menyampaikan pengibasan bahwa SMA penggerak harus memberikan imbas menggerakkan di dalam luar. Dan ini kami sudah lakukan, dan kami akan melakukan kegiatan lanjutan, ada lokokarya untuk internal, dan juga nanti ada workshop yang melibatkan 5 sekolah sebagai calon penyebasan SMA Negeri Palangkaraya. SMA Panggiring yang terdekat, kemudian SMA BCO, SMA 7 Palangkaraya, kemudian SMA 9 dan SMA 10 Palangkaraya. Itu yang kami bahas, sehingga betul sekolah SMA Negeri Palangkaraya yang diberikan oleh pemerintah sebagai sekolah penggerak itu betul akan ada pengaruh membawa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Pada intinya kami sebagai Ketua Komite SMA Negeri 6 sangat bangga sekali dengan sekolah ini, karena setiap kali kami kesini selalu ada saja perubahan seperti itu. Ini yang patut kami banggakan. Dan pada kesempatan ini pula saya juga tidak tahu sebenarnya keindahannya seperti apa, karena saya telepon Pak Glory yang tadi ada beberapa hal saja yang perlu ditandatangan. Nah, setelah saya bertemu dengan PP-nya Pak Joni tadi, baru saya tahu dan bicara secara khusus artinya apa yang mau diperlukan dan perlu dibicarakan. Ternyata masalah aset apa saja yang ada di sekolah ini seperti itu. Sudah saya jelaskan juga tadi ya. Nah, mungkin itu saja mungkin penjelasan dari kami yang bisa kami bantu dari komite menjelaskan berbagai macam kekayaan aset yang ada di sekolah ini, baik itu gurunya maupun aset secara fisik yang juga ada di sini. Beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan sebagai komite, terutama dalam hal nanti mudah-mudahan guru-guru yang mengikuti program yang sudah dilaksanakan ini bisa berhasil dengan baik, sehingga kami sebagai orang tua siswa, mewakili orang tua semua siswa akan menjadi bangga, karena SMA Negeri 6 ini merupakan SD yang bisa mengimbaskan seluruh keterampilan dan kemampuan ini yang perlu diperlukan. Karena yang sangat membanggakan pula yaitu Pak Ardiansa ini sebagai Ketua AMK yang juga Pak untuk Kota Palangkaraya untuk Kota Palangkaraya. Untuk ini yang sangat potensi sekali buat kita semua, terutama untuk memajukan SMA Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan di bulan nanti, saya juga berharap kepada PP supaya bisa memberikan sepenuhnya pembinaan Bu untuk guru-guru kami yang ada di sini, sehingga akan membuahkan hasil yang lebih maksimal. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam
sejahtera, damai selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Adil Katalino, Pacuramin Kasaru Kapal, Sengat Kadipata, Arus. Terima kasih kepada Pak Glory selaku pewarah dalam pertemuan kita saat ini. Pewarah itu pembawa acara. Kalau MC itu bahasa Inggris, jadi saya pakai bahasa Indonesia, pewarah, pembawa acara. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 yang saya hormati, saya selaku namanya pengawas sekolah kalau sekarang ya, itu Bapak Ibu, makanya saya sampaikan, sehingga saya berharap itu memang antara pengawas dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan TU, dengan seluruh warga sekolah, bahkan dengan siswa, itu kita bisa mengerti, bisa tahu, bisa akrab kita demi perkembangan sekolah. Itu yang saya sampaikan ke rekan-rekan saya itu. Makanya terima kasih kawan atas pendampingannya, atas perwakilannya dari orang tua atau wali murid yang paling aktif menurut pertemuan saya dengan beliau, karena setiap ada event apapun saya ketemu sama beliau di sini. Jadi itu harapan kita dengan semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 6 ini bisa saling kerjasama, minimal kita sering ketemu. Oke, yang selanjutnya kepada para wakil kepala sekolah yang saya hormati, kepada PP dari Balai Guru Penggerak Palangkaraya yang mendampingi CGP di SMA Negeri 6, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Bu atas pendampingannya mengenai guru penggerak. Ini adalah program pemerintah ya, termasuk sekolah penggerak, program sekolah penggerak kita ikuti dengan baik, kita laksanakan dengan baik. Untuk ke depan kita ini pelaksana, tetap kita laksanakan dengan baik. Semoga program ini berkelanjutan karena sebentar lagi tahun depan kita sudah pemilihan. Saya kadang-kadang berpikir kalau sudah pemilihan umum, pemilihan pemimpin pemerintahan, nanti segala kebijakan itu berubah, termasuk kurikulum. Ya, tapi kita nggak usah berpikir sampai ke sana. Kita pemerintah itu tujuannya baik. Saya meskipun kurikulum ganti tiap bulan, nggak apa-apa. Malah kita sering diajak kumpul-kumpul malah. Makanya meskipun lulus 100%, dari 100% itu kemana nanti? Yang 100% lulus itu yang perlu kita tekankan. Yaitu anak-anak, murid-murid kita itu mencari juga sambil cari informasi melalui digital, melalui internet. Karena apa? Kalau mereka terbuai oleh permainan digital itu juga ada yang bisa meninabobokan. Kalau anak didik kita, bahkan kita sendiri terbuai oleh permainan yang ada di digital itu, di gadget kita, akan lupa kita segalanya. Makanya sekarang sensitivitas itu agak longgar. Itu karena kita banyak disibukkan dengan kegiatan kita sendiri, termasuk era digital ini pengaruhnya. Kadang-kadang kita ada kegiatan aja masih bisa kok main game atau apa. Dan kita kalau main game itu lupa waktu. Saya sudah pernah ngalami itu. Nah, kalau orang puasa bagus saja untuk menunggu buka puasa itu. Nggak terasa, sudah sore. Karena kadang-kadang kita nggak terasa Bapak Ibu. Nah, itu perlu diingatkan ke teman-teman kita, murid-murid kita, kan rela. Ya untung aja beliau dari sana sekolah binaan saya pindah ke sini sekolah binaan saya. Sekolah itu rugi. Ya. Kalau guru sekolah penggerak sampai mutasi ke sekolah lain, sekolahnya itu rugi sebenarnya. Makanya waktu beliau kepala sekolah, kalau besok beliau
Ya. Amin. Tapi kalau mau pindah mutasi ke vertikal silakan. Ya, misalnya Bapak Ibu guru sekolah penggerak yang sudah jadi guru penggerak mau diangkat kepala sekolah di SMA lain, kita support. Tapi kalau mau pindah ke sekolah lain tetap jadi guru aja nggak boleh. Kan saya ya di SMA 6 sama Pak Kepala Sekolah nanti nggak usah disetujui. Tapi kalau beliau diminta jadi kepala sekolah di sekolah lain, malah kita support. Itu Bapak Ibu dari saya, dan kita semoga kedepannya lancar semua programnya, kita sehat semua, kita laksanakan dengan kompak, dengan cara kolaborasi, kita lakukan secara bersama-sama. Oke, saya pikir itu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih atas arahan dari Bapak Dr. Rudi Hasan, pengawas pembina SMA Negeri 6 Palangkaraya. Sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, mohon kesediaan dari ibu-ibu PP, salah satunya atau mungkin kedua-duanya, siapa tahu ada yang mau disampaikan, ada kesan-kesan begitu, silakan Bu, wajib Bu. Wajib Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Dan PGP Angkatan 7 Kota Palangkaraya hari ini datang lagi ke sekolah Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan PI 6. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, Bapak Ketua Komite, dan Bapak Ibu Guru semua. Jadi hari ini adalah jadwal PI 6 PGP Angkatan 7 Kota Palangkaraya. PI 6 ini adalah pendampingan yang terakhir Bapak Ibu. Nah, setelah 6 bulan Pak Joni dan Pak Glory mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, ya. Jadi selama 6 bulan ini luar biasa yang para CGP hadapi ini. Bagaimana cara mereka berbagi waktu antara tugas di sekolah, di rumah dengan mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Nah, untuk PI 6 ini kami ada beberapa hal yang kami komunikasikan dengan para CGP. Salah satunya yang ada di depan ini yaitu pemetaan aset atau kekuatan dari SMA Negeri 6 Palangkaraya ini. Nah, ini juga salah satu praktik atau materi atau aksi nyata oleh CGP bagaimana mereka melakukan pemetaan aset di sekolah. Nah, ini gunanya adalah untuk menyusun atau menyusun program pengembangan sekolah atau program yang berdampak pada murid. Nah, ini sudah mereka susun, jadi ini salah satu modalnya ya untuk mereka kedepannya melaksanakan program yang telah bapak-bapak atau para CGP ini susun. Harapan kami dari PP mudah-mudahan rekan-rekan CGP ini nanti bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapat di PGP ini, baik pada diri mereka sendiri maupun bisa berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain. Kami Pak atas nama PP mohon izin juga hari ini pamit, mohon maaf selama 6 bulan ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami melaksanakan pendampingan di sekolah ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dan kerjasamanya. Semoga SMA 6 Palangkaraya makin sukses dan makin maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka yang mewakili BP.
kasih Pak Joni, Pak Glory dan Pak Joni ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak pengawas kita dan Bapak komite kita dan para rekan sejawat guru-guru SMA 6 negeri di Palangkaraya ini ya. Terima kasih luar biasa sambutannya, terutama kepada kepala sekolah yang memberikan dukungan juga kepada kami sebagai PP untuk melaksanakan tugas kami di sini, juga kerjasama rekan sejawat yang luar biasa saya anggap di sini. Walaupun SMA yang benar kata bapak kita di sini, tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat SMA 6 Palangkaraya. Sebentar lagi nanti kami ini pendampingan yang terakhir Bapak. Jadi semoga harapan kami juga ke depannya untuk terutama untuk para CGP kita agar dapat mengimplementasikan nanti ke depan supaya sekolah ini tambah maju lagi. Dan di samping itu ada kita minta dukungan dari kepala sekolah, para pengawas dan juga rekan sejawat yang mendukung apa yang menjadi program-program yang nantinya akan diterapkan di SMA ini. Jadi nanti sebagai penggerak, tergerak dan menggerakkan Pak ya. Tepuk tangan dulu kepada mereka berdua. Nanti semoga mereka akan dapat menggerakkan semua yang ada di sini. Nanti diharapkan rekan sejawat juga mengikuti jejaknya untuk mengikuti program guru penggerak. Karena sangat luar biasa Pak. Pengalaman yang saya ambil juga sebagai PP dan sebagai CGP, luar biasa ilmunya yang kita dapatkan di program guru penggerak ini. Itu saja Bapak yang saya sampaikan, semoga maju sukses bersama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Diana, luar biasa ya, sudah komplit semua sudah disampaikan. Bapak Ibu, setelah ini kita sesuai dengan agenda di depan juga, yaitu pemetaan modal aset atau kekuatan SMA Negeri 6 Palangkaraya. Nah, ini nanti kami berdua Pak Joni akan bergantian untuk menyampaikan sebentar saja Bapak Ibu, karena kami sudah susunkan. Nah, jadi biar mudah mungkin kami butuh konfirmasi dari Bapak Ibu. Jadi nanti apa yang mau ditambahkan? Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kita sepakati ya agar efisien juga di waktunya. Ya, apa itu pemetaan aset ataupun kekuatan sekolah? Yaitu kita memetakan sumber daya yang dimiliki, apa saja yang dimiliki untuk memaksimalkan potensi yang ada Bapak Ibu. Karena di sini harus ada tulisnya. Pak Joni aja deh. Modal sosialnya. Baik, ada 7 modal Bapak Ibu. Ya. Ada 7 modal atasnya. Yang pertama adalah, ini saya langsung aja ya. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, ini yang sudah kami susun. Mohon konfirmasi Bapak Ibu ya. Kita simak sama-sama. Modal manusia yang pertama adalah kepala sekolah, latar belakang pendidikan adalah S2, sebagai leader, sebagai manajer. Bagaimana Bapak Ibu, ada tambahan? Nah, kalau seperti ini terlihat ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu untuk kepala sekolah? Setuju, sepakat? Tidak ada yang ditambah? Pas? Ya. Kepala sekolah kalau terkait dengan kurikulum merdeka ada istilah pemimpin pembelajaran masuk nggak? Pemimpin pembelajaran ya. Kan sebagai leader Pak. Iya, sudah bagian dari leader. Mantap pada lainnya. Manajer sudah Pak. Sudah pas berarti ya. Sepakat Bapak Ibu, sudah pas ya. Kalau fungsi manajerial ini mencakup ya itu tadi di administrasi dan segala macamnya, lalu juga di kepemimpinan dan lainnya. Bu Kami, ada teman? Sepakat? Kalau sepakat? Wah, nggak ada palu kita nih, parah untuk ketoknya. Ya, oke, sepakat ya. Lanjut, yang kedua, guru. Total keseluruhan 40 orang. Kali tidak datanya 40 orang Bapak Ibu. Latar pendidikan S1 dan S2, sebagian besar sudah bersertifikasi pendidik. 1 orang asesor guru penggerak, 1 orang pengajar praktik, dan 2 orang calon guru penggerak. Ini untuk guru, modal manusia kita. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah pas? Ada tambahan? Karena ini nanti data ini akan kita publikasikan juga Bapak Ibu, jadi mohon bantuannya untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Sambil dicek lagi, kalau ada yang kurang kita tambahkan.
Dari Pak Alek, Pak Damai, Bu Nina. Kalau lebih bagus lagi Pak Glory, Ya. data S1 S2-nya jelas jumlahnya berapa, S1 berapa, Oh gitu ya. sertifikatnya sudah berapa orang, 36 lah ya. 36. GDT itu berapa, coba kita berapa. 4. 30 iya. PNS-nya 30 orang. PNS yang PNS 30, GTT 6, ASN 30 dan GTT-nya 6. Yang bersertifikasi pendidik 26 orang, 1 orang asesor guru penggerak, 1 orang mengajar praktik dan 2 orang calon guru penggerak. Ada tambahan lagi, Bapak Ibu? Tidak ada? Berarti sah ya? 127 orang, latar belakang beragam, sudah mampu berkembang secara mandiri. Ada tambahan Bapak Ibu? Mungkin laki-laki perempuannya ya? Yang dinilai itu komunikatif dan kolaboratif, mendukung program sekolah. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Ya. Mungkin di aktif melakukan pembinaan itu sudah mencakup banyak hal ya Bapak Ibu ya. Mendokumentasi. Banyak lagi yang berbasis data tadi ya. Selanjutnya modal sosial. 1, kerjasama dengan YUM. Benar ya, pas ya. Yang kedua dengan Borneo Football Academy, ya, kerjasama dengan Puskesmas Tanggiling. 4, Bangkalteng. 5, Universitas Palangkaraya. Kira-kira perlu ditambahkan nggak nama programnya apa? Nah, kalau YUM, Barega ya. Mungkin nanti bisa saya tambahkan deh kalau tambah yang ini ya. Kalau ada kerjasama, belum. Ditambahkan Bu di situ Bu, di enter habis iya itu bentar. Borneo tuh. Nah, Latihannya Bumida namanya, kerjasama dengan Bumida. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu ada dimasukkan. asuransi, namanya itu Bumida. Jadi asuransi kecelakaan. Nah, ini bagus Bapak Ibu kalau kita ini karena dia bayarnya 30.000 per tahun. Dan di cover asuransi itu penuh. Asiknya lagi kalau sudah punya BPJS. Sebenarnya iya tuh. Bumida itu membayar klaimnya itu dikasih ke kita ya, di cover BPJS. Jadi bisa double klaim. Begitu. Aku menjaga ini. Nanti bisa lebih lanjut lagi nanti. Ada dengan KONI kan? Ada hijau kan? Karena tingkat kecelakaan di tempat kita tinggi juga. Ada lagi tambahan kerjasama di situ Bapak Ibu yang belum tertera? Apa tadi Bu Elis? Oh boleh. Kerjasama dengan KONI. Berarti ada MOU-nya Bu ya? Ada MOU-nya? Pak Mulyadi. Modal lagi yang akan disampaikan oleh Pak Joni. Nah, jadi kami berbagi tugas Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan 2, di mana saya sampaikan modal manusia dan modal sosial tadi. Gitu. Kalau nanti ada tambahan bisa disampaikan. Bagaimana? Ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Ada pertanyaan? Oh iya, BKSDA ditambahkan. Minta tolong Bu Nara. Nah, terpaksa nih nyuruh orang tua nih. Oke, BKSDA. BLS. Nah. Hanya kegiatan bukan kerjasama. Kalau kerjasama kita ada minimal MOU-nya. Tidak ada? Berarti untuk modal manusia, ini disebut kami ini, Bapak-bapak ya. Modal manusia dan modal sosial itu sudah terdata punya kita ya Bapak Ibu ya, sudah dipetakan. Nah, apa yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya Bapak Joni. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Glory, terima kasih Pak Ketua, Pak Pengawas, Ketua Komite dan seluruh wakil kami di sini juga, Ibu PP,
Terima kasih Bu Mas Diana Bu Ika. Saya akan melanjutkan hasil pemetaan yang kami susun. Selanjutnya adalah ada tujuh aset sosial, aset manusia, aset sosial. Kemudian kita sampai kepada aset politik ya Bu. Ya, aset politik. C ya, aset politik. Ya itu Bu. Aset politik yaitu kepala sekolah sebagai ketua MKKS itu merupakan aset aset atau kekuatan atau modal juga untuk bisa mendukung kemajuan sekolah, karena peran serta ketua itu sangat dominan, bahkan bisa membuat beberapa keputusan yang mungkin bagus untuk kemajuan seluruh sekolah di Palangkaraya. Seperti yang terlihat, modal politik yang kita melihat salah satunya kepala sekolah sebagai ketua MKKS, kemudian juga modal politik lain berdekatan dengan kecamatan, kelurahan, makobrimob, ramil dan sebagainya. Data yang kami simpulkan bersama Pak Glory ini bukan baku, justru tujuan utama curah pendapat kita hari ini adalah menampung seluruh aspirasi, dan kita bisa jadi dan sangat membutuhkan ada suara-suara pendapat lain atau bisa ditambah nanti. Iya, rekan-rekan semuanya bisa langsung wakil. Iya, dikasih kode untuk nanti dirapikan. Dan kita harapkan juga seluruh rekan sejawat di sini untuk bisa saya yakin punya data, punya pemahaman juga tentang aset yang bisa jadi belum terdeteksi oleh kita. Seperti itu. Oh iya, beliau ini baru saya ingat dulu. Oh iya, beliau ini ketua harian di MKKS provinsi, betul. Betul. Iya. Dari 200 sekolah itu. Dan tidak menutup kemungkinan banyak aset atau modal yang mungkin belum terbaca oleh kita yang bisa kita optimalkan. Ya, kemudian modal antara lain dari 7 modal tadi kita sampai kepada modal agama dan budaya. Kita ada memiliki organisasi kerohanian Islam yang disebut Rohis, biasa dipimpin oleh Bu Umi. Kemudian juga kerohanian Kristen yang kita sebut dengan Immanuel. Ini dibimbing oleh Bu Elis dan Bu siapa ya? Bu Tita. Kemudian ada juga binaan Bu Jo Sanggar Seni ya. Nah, sebenarnya aset ini banyak yang bisa kita data dan kita maksimalkan seperti itu. Itulah, saya ulangi lagi, itulah tujuan kita berembuk di sini, untuk menemukan aset-aset yang bisa kita optimalkan seperti itu. Terdata sementara kita memetakan yang seperti terlihat di situ Bapak Ibu. Nanti sambil menyusul bisa saja nanti kita berembuk lagi aset-aset apa saja yang minimal kita data, lalu kita nanti memikirkan aset ini bagaimana memaksimalkan manfaatnya seperti itu. Selanjutnya sampai kepada modal fisik. Modal fisik ini paling umum sudah kita tahu selama ini. Modal fisik seperti yang kita rasakan, kita gunakan dari mulai ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, pusat kolaborasi guru yang sekarang kita gunakan, kemudian ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang lab, ruang OSIS, ruang pramuka dan seterusnya. Seperti itu. Kalau ya, uang itu iya Pak, hitung jumlahnya juga. Oh betul. Misalnya ruang kelas berapa? Oh iya, ruang kelas mungkin sejauh ini ada 15 ya. Ya, ruang kelas 15 ruang seperti itu. Nah. Aula kita belum ada itu. Aula belum masuk buat ya. Aula ya. Namanya apa Pak? Aula Banama. Aula Banama. Aula Serbaguna Banama. Serbaguna Banama. Betul.
Yang belum ada nih secara khusus ruang ibadah Pak ya, untuk umat yang teman-teman yang beragama Kristen belum mungkin tahap perencanaan seperti itu. Iya, direncanakan, paling tidak ada planning ke sana seperti itu. Kapasitasnya. Iya, betul. Kemudian Bu Ape, selanjutnya maaf, modal alam lingkungan. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa ternyata aset atau modal itu tidak cuma gedung saja, banyak banget aset sosial, aset aset manusia dan seterusnya. Guru-guru itu adalah aset manusia, kepala sekolah dan seterusnya. Nah, ini modal alam atau lingkungan, kita memiliki taman, kemudian kita memiliki kebun, kemudian kita berdekatan dengan objek wisata. Ini sebuah aset yang tidak dimiliki oleh semua sekolah, dan kita sangat beruntung mempunyai aset berupa alam ini. Ini juga menjadi PR bahwa apa yang bisa kita gali dan kita maksimalkan, kita optimalkan, atau mungkin ada kerjasama atau bisa jadi paling tidak jadi wadah penelitian atau dan seterusnya yang lain-lain juga bisa dimanfaatkan. Ya, nanti kita sebutkan Pak objek wisatanya. Karena zaman sekarang ini mulai dari Batu Banama, Surung Dangun dan seterusnya itu banyak, ada puluhan lebih sekarang di Bukit Batu ini, dan itu sangat potensial sekali untuk digali dan dimanfaatkan. Air minum tangkiling. Itu menjadi PR kita. Air minum tangkiling. Dalam hal bagaimana kita mengkaitkan dengan program-program sekolah. Seperti itu. Nanti kita data Pak nama-namanya, karena itu penting juga buat informasi. Kita sampai kepada modal yang ketujuh, aset sekolah yang ketujuh, yaitu modal finansial. Finansial ini ada yang kita sebut dengan BOS nasional, kemudian juga ada BOS kinerja sekolah penggerak dan BOS daerah. Ada juga dengan BPP Bu ya. Ya, itu. Oh ya, bantuan pengembangan pendidikan BPP seperti itu. Dan bisa jadi ada modal-modal berupa finansial lain yang bisa kita data di kemudian hari. Jadi intinya adalah curah pendapat kita hari ini, tukar pendapat kita hari ini adalah kita berusaha menggali modal apa aja yang bisa kita manfaatkan. Yang sudah berjalan mudah-mudahan kita bisa optimalkan, kemudian yang belum terdeteksi bisa kita catat, kita petakan, dan kita jadikan sebuah program yang bermanfaat, yang tujuannya adalah mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, tentunya seperti itu. Betul sekali Bu, saya lupa, itu sangat masuk sekali itu, karena jelas itu Pak ya, jelas sekali itu dengan berindak ada aset. Jadi mungkin di situ masuk, kalau tidak sosial ke politik Pak. Politik berarti. Terima kasih Pak. Oke, ya koperasi sekolah Bu, itu nanti kita ini. Ya, namanya koperasi Banama apa kemarin? Koperasi Banama. Ya, koperasi Banama Sejahtera Bersama. Iya, Sejahtera Bersama. Oke. Ini berarti kalau mantap. Tabel suratnya ditayangkan. Oh iya. Sudah bayar, silakan. Yang bayar, yang belum bayar mungkin menyusul, menunggu TKD atau menunggu ini Pak sertifikasi. Sejauh ini itu yang bisa kami petakan Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi arsip, menjadi data yang bermanfaat untuk kita jadikan dasar melangkah bersama, membuat program-program yang berpihak pada murid, tentunya jadikan sekolah yang lebih maju lagi seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pada Mai. Oh iya, modal agama dan budaya tadi. Iya, banyak perlu ditambah. Iya pada Mai, tambah.
Oh betul, agama Hindu belum. Ujo, sorry maaf. Ada lagi Pak Damai? Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Glory. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Joni. Saya kira langsung Pak Joni untuknya. Iya, Bapak Ibu, demikianlah tadi pemetaan yang telah kita lakukan. Nanti kita akan tambahkan lagi apa yang kurang. Terima kasih atas saran dan masukan Bapak Ibu. Yang mana juga nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan ini menjadi perbaikan bagi kita semua dan apa yang menjadi potensi yang bisa kita majukan lagi Bapak Ibu. Nah, dengan berakhir tadi apa yang disampaikan oleh Pak Joni, berarti diskusi kita di siang hari ini telah tuntas. Selamat siang. Bulatkan